Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini. Di kisah sebelumnya yang bertema roti hidup, Yesus menegur serta memberi pengajaran yang sangat keras kepada para pengikutnya. Sehingga orang-orang banyak yang tadinya sangat antusias mencari Yesus dan mau menjadi muridnya, satu persatu mulai mengundurkan diri. Mereka tidak suka pada apa yang Yesus katakan. Oleh sebab itu, mereka tidak ingin mendengar lebih banyak lagi perkataan dari Sang Firman. Yesus juga mengatakan bahwa Dia telah turun dari sorga. Namun, orang banyak tidak percaya. Mereka sangat sulit untuk menangkap setiap makna rohani dari perkataan-perkataan Yesus. Mereka bingung, bagaimana mungkin orang dapat memperoleh hidup kekal melalui makan dagingnya dan minum darahnya? Jika saat peristiwa itu kita berada di situ, mungkin kita juga sama dengan mereka, tidak mengerti. Bahkan, mungkin kita akan salah sangka dengan ucapan-ucapan Yesus. Itu semua karena kita berusaha menangkap ucapan-ucapan Yesus dengan cara manusia. Sedangkan Yesus berbicara menggunakan cara ilahi. Hanya oleh karunia Allah melalui karya Roh Kudus, kita baru akan dapat menyamakan kedua cara tersebut. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Suatu anugerah bagi kita jika kita dapat meresponi karunia Allah ini, sehingga kita dapat mengenal siapa Yesus, apa maksud perkataannya, dan dapat beriman kepadanya. Saat Yesus menguji ke-12 muridnya, apakah mereka juga akan mundur? Mereka merespon dengan iman. Inilah anugerah atas diri mereka, sehingga mereka mampu tetap percaya kepadanya. Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi lain yang lebih mereka percayai selain Yesus. Sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Namun ketika karunia atau kesempatan yang telah diberikan itu datang kepada kita dan kita menolaknya, memilih untuk tetap tidak menerima Yesus dengan iman dan membuka diri pada setiap kebenaran firman Tuhan, Yesus tidak bisa memaksa keputusanmu. Bahkan, murid seperti Yudas Iskariot yang dipilih secara langsung oleh Yesus dan bersama mengikut Yesus, dia ternyata masih berada dalam kuasa iblis. Saat ini, jika Anda mengerti, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan untuk menerima Yesus Kristus dengan iman, supaya Anda memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya."
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan.